Kajian ini, kajian bab kesucian ini bukan kaum awam, bukan untuk kalangan awam, bukan. Nanti kau salah faham, nanti kau komen yang tak elok, sebab ini bukan untuk paham bukan untuk paham awam. Ini bukan kajian awam. Jadi kalau mengaku beragama atau berkeyakinan, ya, agama itu bahasa Sanskrit, ya, Sanskrit. Ya, kalau dalam Islam itu keyakinan atau dinul Islam, ya, dinul Islam, artinya maknanya hukum, ya, din itu hukum, ya. Dalam bahasa Arab itu din, bahasa kita Melayu panggil agama lah. Agama pun hanya satu huruf atau bacaan atau nama saja. Agama, supaya pandai, mari kita kaji rendah-rendah lagi lah. Agama, ya. Agama ini bukan Tuhan. Agama ini bukan ajaran. Jadi agama ini bukan Islam. Awas nih, agama, agama satu, Islam satu. Agama Islam. Coba. Agama Islam. Ini dia paham, ya. Agama Islam. Yuna ini kan ini. Nah ini kan ini. Ini agama. Ini Islam. Mana? Sebab apa? Bahadi ada video dengan lepat di Batam. Dia orang tengok lepas dreadlock, rambut dreadlock, dia tanya macam orang Kristen je, kata dia. Coba putar tu video. Nah, Bang Hadi pas ada dekat situ. Bang Hadi kata, kamu cakap apa Kristen? You lihat lepas ni dari style dia. Kamu menilai seseorang itu dari rambut dia. Bang Hadi cakap macam tu. Kamu agama apa? Oh, alhamdulillah saya Islam. Lepas tu dia tanya Bang Hadi lagi, kamu agama apa? Saya tak ada agama. Coba buka itu video tu. Itu Nazli ada tu, Ahmad Nazli tu ada simpan tu video. Kalau ada kat sini lah. Jadi dia tanya Bang Hadi ada agama? Saya cakap saya tak ada agama. Wah, iya saya tak ada agama. Buat apa agama? Wah, lain macam dah muka dia. Wah, ini orang mana ni? Ya, saya tak punya agama, tapi saya Islam. Agama tak mempunyai apa-apa. Agama tak bagi saya hidup. Agama tak bagi saya rezeki. Agama tak ada surga. Yang punya surga itu Allahu Rabbul Alamin, Allahu Rabbi, ya, yang kasih saya rezeki Allah, yang menghidupkan saya Tuhan Allah, bukan agama. Nak pilih mana? Okey, sekarang you orang pilih agama atau pilih Islam? Okey? Komen. Mari teman. Nak pilih agama, pilih Islam. Apakah surga itu ada pada Islam apa ada pada agama? Ini sedikit, ini sedikit saja. Tapi kita buka ambil paham. Jadi Islam, Nasara atau Kristen, Buddhis, Buddha, Hindu, tujuan mereka itu menyembah Tuhan juga. Adakah Tuhan ini di dalam dunia ini ada 2, 3 atau 4? Inilah pasal tauhid, ya. Mereka juga seluruh nabi semuanya tauhid. Semua, tidak ada nabi yang tidak tahu tentang tauhid. Sebab dia mengajarkan kepada manusia untuk ke jalan Allah. Semua nabi mengajarkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua nabi. Sekarang tengok ya. Kalau Tuhan itu ahad, ya. Kalau Tuhan itu satu, di mana-mana pun tetap satu dalam dunia. Inilah pemersatu umat. Bukan umat Islam saja yang mau dipersatukan, semua. Apabila umat semua agama ini bagus, tahu tentang ini, aman dunia kita. Tidak ada peperangan, tidak ada saling bunuh, tidak ada saling musuh. Tapi para guru tidak pernah mau membuka persoalan ini. Mari kita buka. Sekarang Tuhan di dunia ini ada berapa? Ini perlunya Nabi kita mengajarkan tauhid. Kalau di dunia ini cuma ada satu Tuhan, kemana dikasih penyembahan itu? Kemana perginya penyembahan? Kemana pergi? Orang Buddhis itu menyembah kemana dia? Buddhis kata Om Sati Santi, ya. Hindu kata Sang Yang Widi, Namo Budi, Namo Buddha, Amitabha, Alif Mim Ta Ba. Amitabha itu Alif Mim Ta Ba. Coba Amitabha. Kita pula Alif Lam Lam Ha. Ayo. Sekarang kalau memang ini sesat, kalau memang ini salah, saya bersedia. Nih leher saya. Mari kita mau di Malaysia kah, mau di Indonesia kah, mau di seluruh dunia ini. Sekarang Tuhan ada berapa? Di mana-mana agama mengatakan Tuhan itu satu. Nah mereka ahli agamanya ini yang salah. Begitu juga Islam. Ahli dalam Islam ini orang-orang yang mengaku beragama Islam, tapi tidak benar-benar mengetahui ajaran Islam yang sebenar-benarnya. Hanya salah menyalahkan, egois saja tinggi. Jangan lagi kita dengan orang yang di luar Islam, jangan lagi yang non-Muslim yang di luar Islam. Kita sama-sama Islam aja masih bising, masih menyalah-nyalahkan. Kitab yang pertama itu adalah Zabur. Kitab yang pertama yang dibawa oleh Nabi Daud, Zabur. Yang kedua, setelah Zabur disempurnakan lagi menjadi Taurat. Dulu sebelum namanya Taurat, Zabur. Kitab itu berubah menjadi Taurat karena yang bawa Nabi Musa. Style dia Nabi Musa, caranya Nabi Musa, tauhidnya Nabi Musa. Setelah selesai babnya Nabi Musa, maka kitab itu bernama Injil. Kitab ini cuma satu, mana ada dua? Coba tengok Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu kisah daripada Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad lahirnya setelah Nabi Isa. Kenapa ada cerita Nabi Adam? Kenapa ada cerita Nabi Yusuf? Kenapa ada cerita Nabi Ibrahim? Kenapa? Bukankah Nabi Muhammad ini adalah Nabi yang terakhir? Bagaimana? Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir, la Nabi abadi. Coba buka Al-Quran. Ada kisah Nabi Yunus, ada kisah Nabi Lut, ada kisah Nabi Ibrahim, ada kisah Nabi Isa, ada kisah Nabi Khidir, ada semua seluruh 25 Nabi ada di dalam Al-Quran. Nabi kan lahirnya terakhir. Dari mana ceritanya? Kalau ini dibuka, semua umat manusia dalam bumi ini, bumi Allah ini, tak ada berkelahi, tak ada perang. Mari kita buka. Cuma guru-guru ini tak mau buka, tak mau menjelaskan kepada umat ini. Inilah umat kita ini sekarang dah berpecah-pecah. Bukan Bang Hadi bela Nasrani, bukan Bang Hadi bela orang Budi. Buat apa? Ku ampusakum wa ahlikum nar, jaga diri kamu dan ahli keluarga kamu. Untuk apa Bang Hadi bela dia? Ini harus jelas. Bang Hadi, ada nih orang di luar Muslim semua masuk neraka, Islam saja masuk surga. Siapa yang cakap macam itu? Tak tahu sejarah. Belajarnya di mana? Ulamanya ini siapa?
pergi umroh 1 minggu pulang. Dah mulai dah sampai Mekah, sampai Madinah. Lepas tu bukan baik cakap orang yang pergi umroh itu salah, tidak. Tak ada yang salah, kita ni semua betul. Nanti mati baru tahu. Nanti mati masuk kubur, baru tahu mana salah, mana betul. Sekarang ini jangan salah menyalahkan. Kristen itu nabinya Nabi Isa, Buddha itu nabinya Nabi Musa, Hindu itu nabinya Nabi Daud. Diakui semua ada dalam Al-Quran. Kenapa dicaci, kenapa dikeji? Jadi sebelum Quran ini lahir, sebelum Quran itu, dia itu namanya Injil. Sebelum Quran, Quran ini penyempurna daripada kitab Injil, Taurat, Zabur. Islam ini penyempurna agama Nasrani, Hindu, Buddha. Islam ini sempurna. Makanya di dalam Al-Quran itu semua nabi ada diceritakan. Takkan nabi paling akhir ada cerita Nabi Adam. Jadi dikumpulkan semua kitab nih, dikumpulkan semua. Kenapa? Tidak ada berselisih. Cerita di dalam Al-Quran ini semua ada. Zabur ada, Taurat ada, Injil ada. Makanya tidak akan pernah terjadi lagi peperangan, kata Nabi. Tapi ulama kita sekarang ini salah menjelaskan. Ada cuma suruh orang Islam ini bermusuh-musuhan. Garis keras. Coba ini dibuka. Tak nak. Kenapa tak nak? Dalam hatinya hanya kebencian. Islam ini berkasih sayang. Islam ini berkasih kasih. Ar-Rahmanur Rahim, Al-Malikul Qudusus Salam, Al-Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabal, Mutakabbirul Ghaliqul Bari'ul Musawwirul Ghafarul. Ini Islam. Allahumma salli afdala salatil ala ashadi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kulama anzaqar fazakiruh. Nabi kita sudah berpesan yang paling terakhir sekali, jangan kau berperang, jangan kau musuhi Nasrani, jangan kau musuhi Hindu, jangan kau musuhi Buddha. Tidak ada lagi perang setelah ini. Inilah perang yang terakhir, yang paling dahsyat, yang paling besar. Lalu bagaimana ya Rasulullah? Nanti ada di masa kamu, di zaman kamu, perang yang paling besar di dalam diri kamu. Apa itu ya Rasulullah? Perangilah hawa nafsu kamu. Inilah yang bisa menggulung dunia, inilah yang bisa menghancurkan dunia, inilah yang bisa menghancurkan umat. Bukan agama. Semua agama itu tidak ada yang mengajarkan yang tak baik. Adakah kamu mengaku Islam tapi tidak ada kasih sayangmu seperti sifat Tuhan kamu, Ar-Rahman Ar-Rahim? Mana? Kata Islam tidak ada sedikit pun kasih sayang kamu. Tahukah kamu, Hindu itu juga dari Nabi Adam, Buddha juga dari Nabi Adam, Kristen juga dari Nabi Adam. Coba buka kitab Injil, ada nggak diceritakan tentang Nabi Adam, tentang Nabi Yunus, tentang Nabi, semua ada. Begitu juga di Al-Quran, semua Nabi 25 Nabi wajib diketahui, ada semua dalam Al-Quran. Tak nak buka yang diceritakan saya guru makrifat, saya guru hakikat, ini kumpulan makrifat, saya kumpulan tasawuf, saya kumpulan fiqh. Jangan dekat-dekat orang makrifat, sesat. Kenapa? Tak sembahyang. Yang orang makrifat pula kata orang syariat tak sembahyang, tak bagus. Saja-saja aja buat, dia tak kenal Tuhannya. Kau kenal Tuhan, tak nak sembahyang. Ini tak habis-habis lagi nih. Syariat kata makrifat tak nak sembahyang, dah kenal. Yang makrifat pula dah kenal, tak nak sembahyang. Yang makrifat pula kata orang syariat, kata orang PK ni sembahyang tak betul. Sebab apa? Buat apa sembahyang? Sembahyang apa? Engkau siapa yang kau sembah?
Dah kenal kan kau dengan yang kau sembah? Ini kan? Ini. Mana tauhid kamu? Mana kamu belajar tauhid di mana? Hah? Syariat tak ada belajar tauhid kan? Ada. Kalau syariat tak belajar tauhid, bukan syariat namanya. Hakikat tak belajar tauhid, bukan syariat namanya, bukan hakikat namanya. Makrifat tidak belajar tauhid, bukan makrifat namanya. Kenapa? Pasti sesat. Orang syariat pasti belajar tauhid, sebab Tuhan itu pasti satu. Orang syariat mengatakan Tuhan satu, Esa. Berani kau tawarin? Berani? Orang syariat kata Tuhan satu, itu tauhid. Orang hakikat kata Tuhan satu, orang makrifat bagaimana? Kita ambil satu garis, Islam tidak akan pernah pecah. Mari kita ukhuwah, mari kita bersatu Islam. Mana? Kenapa tak dimulai? Orang Kristen pun ada tauhid dia juga, teologi, mempelajari tentang ketuhanan, mengetahui tentang Tuhan itu adalah satu. Nanti kita berjumpa dengan Hakim yang Maha Hakim, ya? Al-Hakim, Tuhan yang tahu. Tapi sebelum kita esok hari, sebelum kita menuju akhirat, Allah dah sebut, Inna dina indallah al-Islam. Sesungguhnya aku reda kepada agama, hanya kepada agama Islam lah aku yang berreda. Tuhan yang jaga. Tidak ada lagi agama setelah yang empat ini. Kenapa empat? Ini fadilah empat. Jadi kalau ada orang non-muslim, orang muslim mengatakan selain daripada orang Islam, orang non-muslim itu semua masuk neraka. Emangnya lu Tuhan? Memangnya kamu Tuhan kan? Saja dia cakap ini akhirnya membedah-bedah kita. Jadi kita, ya, yang dengar sekarang ini, yang dalam Bang Adi berbagi ini, ya, berpulanglah. Siapa pun yang dengar ini, kalau memang akalnya buka, di mana salahnya Bang Adi bercakap? Tidak ada sedikit pun Bang Adi menyalahkan ilmu orang. Mau syariat kah, mau tarekat kah, mau hakikat kah, mau makrifat kah, mau tasawuf kah, mau musyahadah kah, mau ilmu nyata kah, mau ilmu gaib kah, Tuhan kita sama, Nabi kita sama, cara sembahyang kita sama, kiblat kita sama, kitab kita sama, ikhwanul mukmin kita sama, surga kita sama, Nabi kita sama, dan kita sama-sama diciptakan dari yang satu. Nenek moyang kita adalah Adam alaihi salatu wassalam. Mana kita ini berbeda? Karena kezaliman, kejahilan yang ada dalam diri kita yang kita tidak ketahui, kekotoran jiwa kita yang kita tidak ketahui, itu kita musuh-musuhan. Lihatlah, pandanglah manusia itu, ada asmaullah di sana, ada af'alullah di sana, ada sifatullah di sana, ada zatullah di sana. Apapun yang kamu pandang, kemanapun hadapkan wajah kamu, di situ kuasa Allah, di situ kudrat Allah, di situ rahman dan rahim Allah. Kalau memang Islam ini dipelajari lebih dalam, lebih kaya kita Islam ini daripada yang lain yang non-Islam. Orang pergi ke bulan baru sekarang, Nabi kita lebih dulu lagi sampai ke bulan, bukan lagi bulan, atas lagi lebih bulan. Mereka bikin kapal, bikin ini, bikin itu. Sekarang Allah sudah modern. Nabi Nuh lebih dulu bikin kapal. Nabi Nuh lebih dulu lagi bikin kapal. Tapi pun mereka mengakui adanya Nabi Nuh. Orang Yahudi belajar daripada Nabi Nuh bikin kapal. Dari mana? Siapa dulu bikin kapal? Yahudi kan baru. Nabi Nuh lebih dulu lagi bikin kapal. Dari mana mereka dapat ilmunya?
Ya jelas dari Nabi Nuh. Sebab Nabi Nuh lebih dulu bikin kapal. Di mana kalahnya kita Islam? Di mana? Guru saya dulu pernah mengatakan, wahai murid, besok kau boleh bercakap-cakap dengan Amerika, dengan Malaysia, dengan India, dengan Singapura, walaupun kau di Indonesia, tak perlu kau pergi ke sana. Ini sudah terjadi. Aku pikir harus baca ini, baca itu, amalkan ini, amalkan itu. Beli pulsa lah, beli data saja, RM5. Dah jumpa kita. Video call, boleh bercakap-cakap lagi. Tak payah duduk dalam hutan, duduk dalam gua, duduk dalam laut. Siapa saja kita bisa bersua muka, bisa silaturahmi. Gunakanlah internet ini, gunakanlah media ini, gunakanlah untuk kebaikan. Jangan tengok benda-benda yang tak bagus. Bang Hadi, walaupun di sini ada follow 26 orang, besar hati besar hati. Mudah-mudahan yang 20 orang, 26 ini dirahmati Allah, dikaruniai Allah. Karena kamu, uang kamu, beli pulsa, beli data untuk di jalan Allah, untuk mendengarkan yang hak, untuk mendengarkan masalah agama. Bukan tengok film-film telanjang, bukan tengok-tengok musik, bukan tengok-tengok maksiat. Allah bagi rezeki itu untuk tengok maksiat. Allah kasih uang, kasih duit, kasih rezeki, kemana kau habiskan? Tahukah kamu dari mana rezeki yang ada pada kamu? Tahukah kamu uang yang ada pada diri kamu itu dari mana? Untuk apa? Allah baginya untuk apa? Untuk tengok perempuan bertelanjang, ya, dalam handset kamu, dalam handphone kamu tu. Allah bagi engkau duit, beli pulsa, beli data untuk tengok yang tak senonoh. Tunggu, tengok. Aku bagi kau uang, aku bagi kau handset, boleh dapat beli ini, beli itu. Kemana kau buat? Maksiat. Di mana sekarang ni? Mana guru yang betul-betul mengajarkan yang baik, berkasih-kasih sayang? Mana? Hukum saja. Tak mengena di hati kita ni, tak membuka di pikiran kita. Cerita kiri, cerita kanan, tak tentu arah. Sembahyang 5 kali masuk surga, tapi hati tak berubah, hati kotor, tak tahu. Yang diceritakan bila kita sembahyang besok masuk surga, bila kita puasa besok masuk surga. Macam mana sembahyang yang betul? Macam mana puasa yang betul? Macam mana cara berdoa yang betul? Kepada siapa kita berdoa? Mana? Ini Bang Ali bukan marah. Lama sudah hidup di Asia ni, Singapura, Malaysia, Indonesia, lagi bagus dekat Suriah sana, dekat Arab, dekat Baghdad, dekat Iraq. Iraq dah hancur. Malaysia ni negeri makmur, rakyat sejahtera, iman kuat, nurani kuat, rohani kuat, taat agama. Ini kan Malaysia. Ini belum apa-apa, long lain, kata Sri tadi malam. Dah pingsan dah Mahdi, kata dia. Jadi dalam agama Nasrani, kalau memang dia taat kepada Allah, kalau memang dia tahu keberadaan Tuhan, dia buang semua kekotoran-kekotoran yang ada di dirinya, dia buang semua apa yang buruk pada dirinya. Apa yang tinggal? Mereka tak buat baik, memang tak buat baik mereka, tapi dia buang yang tak baik. Kalau semua yang tak baik di dalam diri kita, di dalam pikiran kita, kita buang semua yang tak baik, dalam pemandangan kita buang semua yang tak baik, apa yang tinggal? Banyak orang buat baik, yang tak baik pun buat juga. Tengoklah gula, selalu disalahkan kan? Gula, ada tu di internet, gula selalu disalahkan.
Tak pernah nampak gula sebagai wira. Tak pernah. Gula itu tak pernah diingat jasa dia. Selalu disalahkan. Diabetes, gula yang salah. Bancu air kopi terlalu manis, gula yang salah. Terlalu sedikit gula, gula yang salah. Ini kopi apa nih? Kurang manis, gula yang kena. Tapi kalau kopi campur gula, orang kata kopi manis. Nah, teh campur gula, ada tak orang bilang teh gula? Ada tak? Tuh dalam internet Bang Adi tengok, wah ini bagus nih filosofinya. Teh dicampur gula, dipanggil teh manis. Panggillah teh gula. Ini sedikit kan filosofinya. Dengan ini saja kita tahu Tuhan. Kalau Tuhan ada bersama kamu, kalau Tuhan ada bersama kamu, adakah kamu lagi? Kopi campur gula, gula tak ada, yang ada manis lah. Biar 100 hari 100 malam, 100 hari 100 malam kita buka kajian, tidak pernah habis ilmu Allah. Karena saya bukan belajar dengan guru, bukan belajar dengan kitab. Coba buka video saya, putar, ulang, pusing balik, cari di mana kitab, cari. Tak ada cerita menyinggung orang, menyalah-nyalakan orang, tak ada. Yang Bang Adi ceritakan itu kenapa kita ini selalu saja tak habis-habis. Marilah kita orang Islam ini bersatu, jangan lagi saling menyalahkan. Syariat itu ilmu yang dibawa Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Tarekat itu dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Hakikat itu dibawa oleh Nabi kita Rasulullah Muhammad Rasulullah SAW. Makrifat juga, tasawuf juga, fikih juga, tauhid juga. Ini Nabi semua yang bawa. Karena kamu tidak tahu, tidak belajar, tidak paham, menyalah-nyalahkan orang yang belajar. Salahkan orang yang tak mau belajar, salahkan orang yang tak nak belajar, tak nak tahu.